sunnah harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita bahas, saya ingin menjelaskan dalam Al-Quran setidaknya tentang masa ada 4 penyebutan dalam Al-Quran. Ada yang pertama disebutkan dengan namanya Ad-Dahri dalam surat Al-Insan. Ini nampaknya mik kita la yamut wa la yahya, tidak bermutu kurang biaya. Al-Insan surat 76 nomor ayat yang pertama. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Ad-dahri, ad-dahru. Apa maknanya Pak Ustadz? Masa sejak alam raya tercipta sampai kita meninggal dunia, tapi masa itu tak kita rasakan. Saya ulang. Apa itu ad-dahri? Masa sejak alam raya tercipta sampai kiamat, tapi masa itu tak kita lewati. Contoh, ada seseorang namanya Syu'ban. Jadi Syu'ban ini lahir dia tahun 97. Ternyata Syu'ban meninggal tahun 2018. Lahir 97, meninggal 2018. Pertanyaannya, apakah 95 tahun 95 dirasakan sama Syu'ban? Tidak. Tapi apakah tahun 95 itu ada atau tidak? Ada, cuma tak dia rasakan. Meninggal 2018. 2020 ada atau tidak tahun itu? Ada, tapi tak dirasakan lagi sama si Syu'ban. Kenapa? Namanya ad-dahri atau ad-dahru. Masa yang dilalui manusia, masa sejak alam raya tercipta tapi tak dilalui oleh manusia. Ini yang pertama tentang masa. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan al-asri, al-asru. Maka dalam Al-Quran surat Al-Asr urutan surat 103 ayat pertama, wal asr, demi masa. Apa al-asri itu? Masa yang dilalui oleh manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Tadi si Syu'ban lahir tahun 97. Dari tahun 97 sampai 2018, masa yang dia lalui itu disebut dengan al-asr. Ada juga yang ketiga namanya al-ajalu. Maka dalam surat Al-A'raf urutan surat yang ke-7 nomor ayat 34, walikulli ummatin ajal, semua orang punya ajal. Apa itu ajal? Masa berakhir sesuatu. Tadi si Syu'ban ini berakhir dia 2018, berarti ajalnya tiba saat itu. Ini mikrofon masih bisa dipakai, tapi kalau mikrofon ini udah hancur berarti ajalnya udah tiba. Maksudnya masa berakhir sesuatu disebut dengan al-ajal. Dan kita semua kelak punya ajal masing-masing, cuma tak tahu kita kapan dan siapa yang duluan. Mungkin jamaah duluan, ustadz terakhir, atau ustadz terakhir jamaah duluan. Ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang keempat disebut dengan al-waktu. Maka di surat An-Nisa urutan surat yang keempat nomor ayat yang ke-103 di ujung ayat tentang solat, tentang waktu Allah jelaskan, inna solata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Mauquta asal katanya waktu. Sesungguhnya solat diwajibkan kepada orang beriman mauquta, waktunya sudah ditetapkan. Apa itu waktu? Masa yang oleh Allah kita diperintahkan untuk menyelesaikan sesuatu, karena masa itu tidak dapat terulang kembali. Saya ulang, masa yang oleh Allah kita dituntut untuk menyelesaikan sesuatu, karena masa itu tidak akan terulang sampai kapanpun. Contoh, sholat subuh tanggal 8 bulan 6 2022. Sholat subuhnya cuma yang tadi. Dan sholat subuh itu tidak akan mungkin terulang sampai kiamat. Orang bertanya, besok kan Pak Ustadz masih ada sholat subuh? Masih, tapi tanggalnya udah beda. Bulan depan kan masih ada subuh? Iyo, tapi bulannya udah beda. Tapi kalau subuh tanggal 8 bulan 6 2022 hanya yang tadi. Maknanya jamaah yang mulia, waktu, masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menyelesaikan sesuatu, karena masa itu tidak dapat terulang kembali. Dan di Al-Quran Allah bersumpah itu adalah masa yang dilalui manusia, wal asr, demi masa. Dan salah satu kelak yang akan diminta pertanggungjawaban kepada kita adalah tentang masa. Masa apa itu Pak Ustadz? Namanya masa hidup atau usia, umur. Akan ditanya kemana umur kita habiskan. Walaupun dunia adalah permainan, Al-Quran menjelaskan la'ibun walahwun dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 20. I'lamu, ketahuilah,
annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan di dunia hanya permainan, la'ib permainan. Walaupun dunia ini permainan, tapi dalam permainan itu pun ada aturan. Sepak bola itu permainan atau tidak? Permainan. Tapi walaupun sepak bola permainan, ada aturan main. Ada statuta yang ditetapkan oleh FIFA, Federation International apa kepanjangannya dia? Football Association, kira-kira begitulah. Kalau keluar lapangan namanya out. Kalau masuk ke gawang namanya gol. Tangan menyentuh bola namanya handsball. Kalau dia begini namanya fair kick. Kalau tendangan sudut namanya corner. Ada aturan main yang ditetapkan walaupun hanya permainan sepak bola itu. Begitu juga dengan hidup kita. Walaupun lain permainan, tapi mainlah dengan benar. Kalau main-main kalah. Begitu juga dengan sepak bola permainan. Mainlah dengan benar. Kalau main-main kalah 50-0 misalkan. Jadi jamaah yang mulia, intinya pada poin pertama ini saya ingin menjelaskan kepada kita, ada masa yang Allah berikan kepada kita, dan masa umur usia kelak akan ditanya kemana kita habiskan. Walaupun dunia ini permainan laib, tapi ada aturan main yang disiapkan, statuta. Aturan main itulah yang kita kenal namanya Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang mulia, kajian kita adalah sunnah harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang 7 ini, 7 sunnah harian Nabi, tak pernah Nabi tinggalkan, selalu Nabi laksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Karena pengajian itu yang penting kita paham dulu. Setelah paham, mengerti, baru kita amalkan. Selepas kita amalkan dengan ikhlas, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa yang pertama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beristighfar. Istighfar bahasa Arab, bahasa kitanya memohon ampun kepada Allah. Ada 2 hadis berkenaan dengan istighfar, dan kedua hadis ini berbeda dari segi jumlah. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallah, demi Allah, ini sesungguhnya aku," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "la astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, bertaubat kepada Allah, fi kulli yaum, fil yaumi, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih 70 kali." Dalam hadis Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dalam sehari itu 70 kali. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan juga, "wa inni la astaghfirullah, aku," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Maknanya apa, jamaah yang mulia? Rasul dosa tidak ada, namanya maksum. Bahasa kitanya tak ada salah, tak ada dosa. Dan itu dijelaskan di surat Al-Fat, urutan surat 48, nomor ayat yang kedua. "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik." Wahai Nabi Muhammad, dosamu yang telah lewat, dosamu yang akan datang, dapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul dosa tidak ada, salah tidak ada. Begitu juga akhlak Nabi, Allah yang memuji. Nama suratnya Al-Qalam, urutan surat 68, nomor ayat yang keempat. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Apa hubungannya Pak Ustadz dengan istighfar? Begini Bapak Ibu, untuk kita renungkan. Rasul salah tidak ada, dosa tidak ada, akhlaknya dipuji Allah, ibadah banyak, hati bersih, dijamin masuk surga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali dalam sehari semalam, dalam hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Jaminan ampun belum ada. Akhlak kita tidaklah baik. Ibadah kita hanya secuil. Hati kita banyak kotoran. Hisab masih menegangkan. Berapa kali istighfar kita sehari semalam? Normalnya 15 kali. Karena habis sholat istighfar 3 kali. Kalau berjamaah 3 kali 5, 15 kali kita istighfar. Padahal dosa sehari 15 keranjang. Na'udzubillah. Jadi jamaah yang mulia, sunnah harian Nabi yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali dalam sehari semalam, dalam hadis riwayat Muslim. Ustadz, apa gunanya istighfar? Man lazimal istighfar, dalam satu redaksi, man aksaro istighfar,
orang yang membiasakan diri, orang yang memperbanyak dengan istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Ketika ada kesulitan, Allah berikan kelapangan. Ketika ada resah dan gelisah, Allah berikan solusi dan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi jamaah yang mulia, istighfar ini habis pengajian nanti boleh juga kita amalkan. Istighfar baru menjadi zikir disengaja dengan dia niat berzikir kepada Allah. Ada juga orang beristighfar sambil marah-marah. Sini kau dulu sama anaknya nih. Apa? Sini dulu. Astagfirullah, bandel kau. Itu bukan istighfar, itu marah. Jadi jamaah yang mulia, ini sunnah harian Nabi yang pertama. Satu dulu Bapak Ibu, insya Allah 6 lagi akan kita lanjutkan pertemuan mendatang. Kenapa cuma satu yang Ustaz sampaikan? Waktu yang membatasi kita. Satu dulu saya sampaikan sekarang. Kalau saya sampaikan semua, besok apa mau disampaikan kan? Jadi jamaah yang mulia, hadir Bapak Ibu ke sini, insya Allah dihitung juga pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang keluar rumah untuk niat mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai kita pulang ke rumah. Tadi kita masuk masjid, dalam hadis Nabi dikatakan juga, idza dakhala alaikumul masjid, apabila kau masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk, hatta yusolli rakaatain, sampai solat 2 rakaat. Itulah yang kita kenal namanya tahiyatul masjid. Itu kan masuk masjid Pak Ustadz, tahiyatul masjid. Kalau masuk musola sama, tahiyatul masjid juga. Kalau masuk surau sama juga, tahiyatul masjid. Dan jamaah yang mulia, dan insya Allah yang kita dapatkan sebentar lagi adalah pahala solat berjamaah. Solatul jamaah, solat berjamaah, afdalu min solatil fazzi, lebih baik dari solat sendiri, bisa ba'in wa isrina darajat, 27 kali lipat. Jadi jamaah yang mulia, poinnya sunnah harian Nabi yang pertama, Nabi senantiasa beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil abasar. Kepada yang di rumah, jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.